Bapak Munawir dan juga Ibu Siti Hasniar Amir SPDI selaku owner Wildan Food and Kekri. Iya, selamat pagi. Iya, sahabat budaya, hari ini selamat pagi kita akan Dr. Haji Muhammad Dahlan SPDI MPDI selaku barakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi, Ya. salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik para pendengar RRI Radio RRI 4 Makassar ya. Nah, bagaimana Papa-Papa Turulete di satuan pendidikan yang sudah mulai luntur, budaya tabe, kemudian bahasa, karena hari ini ada 11 menurut data yang kami terima dari Balai Bahasa, ada 11 bahasa yang sudah dihilang di negeri ini, di negeri yang tercinta ini, karena tidak digunakan oleh penggunanya. Begitu Bapak. Sehingga penting untuk kita mengantisipasi bagaimana budaya daerah ini, leluhur kita tidak ketinggalan atau dapat terus dilestarikan oleh generasi, khususnya generasi Bugis di Sulawesi Selatan, ya, khususnya di Parepare. Bagaimana bahasa Bugis ini mesti dilestarikan, apakah dia mulai dengan lomba macerita, atau lomba menulis, atau dengan pembelajaran bahasa dan memang sudah dilakukan di satu pendidikan. Kalau misalnya memang selama ini pemerintah sudah memberikan ruang bahwa setiap hari Kamis itu ada kesempatan diberikan ruang yang seluas-luasnya kepada pemerintah daerah setempat untuk menggunakan bahasa daerahnya, mulai daripada budayanya, kemudian pakaiannya. Begitu Bapak. Iya. Nah, kemudian mengapa Papaseng ini dianggap penting untuk diaktualisasikan dalam pendidikan, khususnya dalam mata pembelajaran bahasa daerah? Nah, Papaseng tentu ini adalah mengikat integrasi dalam integrasi kontemplasi. Kalau misalnya bahasa akademiknya, bahwa ketika orang itu Papaseng bukan saja sekedar untuk diketahui, tetapi diimplementasikan dalam sekarang ini pembelajaran mendalam, ya. Pembelajaran mendalam, bahwa bukan saja sekedar dipahami tetapi diimplementasikan dalam kehidupan. Salah satu Papasengnya aja muale anu natawe narekotene anumu aja mufaboswi fajemu, itu kan papasan, artinya jangan mengambil barangnya orang kalau bukan miliknya. Itu kan salah satu papasan. Kemudian artinya ketika kita ini dalam pendidikan tidak menghargai apa perlu diintegrasikan dalam pendidikan, khususnya kearifan lokal. Nah, kemudian bagaimana caranya mengintegrasikan ya nilai-nilai Papaseng ini ke dalam materi kami mendengar daripada peningkatan mutu di Parepare ini, kita senantiasa setiap melakukan 7 menit ya, kalau dalam istilahnya dalam satu pendidikan majelis anak saleh kuliah 7 menit ya. Apakah dia melalui pidato, apa misalnya dia melalui puisi, kemudian dia mau pakai toraja atau papasa teriolo di sini, seperti non muslim atau misalnya Katolik membaca literasinya, artinya papasanya teriolo sifat lebih ya, cinta ya, penuh cinta, artinya lanjut. Oke, iya. Nah, pada seperti Papasa Cerilota di depan, tentunya dia bilang sebelum dia masuk kelas. Kemudian kita ingatkan ke peserta didik kita sebelum masuk kelas, salam sejahtera sebelum masuk kelas. Jadi kita perintahkan kepada guru untuk memasuki di dalam kelas sebelum dia minta izin, sebelum dia minta tabe, ya. Karena kenapa ya dilakukan untuk membiasakan daripada budaya kearifan lokal, apa itu pembiasaan, ya, pelele abiasang, ya, lele mo abiasangnya abiasa tova pelele, artinya apa? Bapak mungkin paham ya kalau bahasa bahnya. Kebiasaan bisa berubah, kalau kebiasaan juga yang berbukukan tangan dan menjulurkan tangan. Ketika
dia masuk komunitas, misalnya maka dia juga itu apa saya terletak ingatkan, merengarang artinya mengingat bahwa kita ini berada di jalan yang benar dan pergi ke sekolah, jangan bikin mati di situ dimanapun kita berada dan dimanapun. Nah ini yang perlu dibiasakan. Setelah itu pembiasaan Kemendikbud kita tahu 7 kebiasaan anak hebat Indonesia, termasuk di situ berbahasa Bugis yang baik. Kalau misalnya idi berarti kita, jangan kamu. Dimulai dari kecil-kecil. Bukan iko, artinya adalah idi. Teki pole. Kemudian itu seorang anak tidak boleh memanggil nama bapaknya. Misalnya kalau bapaknya ya, karena itu memang tabu, Ismail, Pak Ismail, tetapi dibilang Ambok kalau dia orang Bugis, ayah. Itu kebiasaannya, tidak boleh menyebut namanya orang tua, tidak boleh namanya guru. Itu kan artinya etika daripada mapakiade, etika daripada orang Bugis. Nah, selanjutnya kita panggil kalau misalnya namanya Papa Seterolota bahwa jangan ajak mualai, jangan mengambil kalau bukan hakmu. Apa artinya itu? Ajak mualai katanya apunamu. Di sekolah kan artinya kalau meminta pensil itu hal-hal kecil ya, tabe, boleh ke saya pinjam pensilnya, dan itu harus dibiasakan. Ketika misalnya anak terlupa, maka disinilah perannya guru untuk saling mengingatkan. Karena ini kebiasaan. Kebiasaan inilah integrasinya. Bagaimana bahasa itu terintegrasi dengan kearifan lokal dan kebudayaan ini sehingga dia menjadi budaya. Inilah yang kita budayakan, budaya kearifan lokal, budaya tabe, budaya sipakainga, budaya sipakatau. Sehingga artinya ketika itu akhlak ya, kalau dalam bahasa agama, misalnya Islam dia akhlak artinya etika, attitude. Integrasi yang mau ditanamkan anak kita pada hari ini yaitu akhlak lebih utama atau karakter atau perilaku atau adab lebih penting daripada ilmu pengetahuan. Apa gunanya berilmu pengetahuan tetapi ketika adabnya tidak ada. Jadi inilah mapakiada mau dimasukkan ke dalam integrasi aktualisasi budaya papasa triolo. Papasa triolo itu karena komunitas yang paling banyak adalah di sekolah, mulai daripada TK sampai SMA kalau dia ya. Begitu. Nah, Pak Dahlan, saya mohon izin, saya agak tertarik, sangat tertarik tadi yang tadi Pak Dahlan bilang bahwa misalnya ayahnya namanya Ismail, harus kan dipanggil Ambo begitu Pak ya, karena itu kita berbicara mengenai etika. Tapi ketika kebiasaan-kebiasaan itu kan sepertinya kan sudah bergeser Pak ya. Jadi mungkin mereka merasa bahwa kalau panggil Ambo itu kayaknya sudah ketinggalan zaman gitu. Nah, ini sudah agak sedikit keluar dari pertanyaan yang sudah disusun gini, mohon izin Pak Dahlan. Nah, kenapa tidak boleh memanggil Pak Ismail misalnya, harus menggunakan kata memanggil dengan Ambo begitu, Tabe. Iya. Nah, dalam segi konteks bahwa seorang anak itu adalah ada etika yang memang harus dimuliakan. Sama misalnya kalau seorang anak itu sudah tabung ke Pak Ismail, kan biasanya di sini adalah bahwa ketika diajarkan itu anak tidak bisa memanggil dengan orang tuanya, memang tidak ada larang, tetapi kebiasaan daripada orang dahulu kita artinya sangat menghormati orang tuanya. Sama misalnya seorang orang itu ya, kan misalnya kalau kita biasa teman sebaya itu biasa ya panggil nama. Tapi kalau misalnya nama orang tua itu, apalagi misalnya kalau guru, ya kalau guru ya boleh panggil nama. Tapi kalau misalnya memang orang yang sudah ditahu bahwa ini adalah guru kita, kemudian juga ini ada orang tua kita, ada rasa yang tidak nyambung. Karena ini kan soal rasa. Ketika orang rasa, ketika cinta itu dirasakan, maka dia akan tetap menjaga bagaimana ucapannya, apakah pantas atau tidak, kemudian di mana dia mesti berada, sehingga kata Ambo yang memang itu budaya yang memang itu daripada orang Bugis, Ambo, Atta, Indo, daripada namanya. Begitu juga kalau misalnya
tantenya, atau misalnya Amurena, dia kan panggil kalau pemainnya Amure. Kalau misalnya bilang Salman atau tidak ada bapaknya kan tidak ada masalah, kecuali misalnya kalau dalam memang dia sama anak-anak mungkin dimaklumi, atau misalnya dia selevel ya. Tapi kalau misalnya dalam itu etika kepada guru dan lain sebagainya, sebaiknya panggil Pak Guru. Bahkan itu Pak Guru matematika ke Pak Guru siapa, atau panggil gelarnya atau bagaimana. Karena ini karena kita diajarkan bahwa Nabi Muhammad SAW atau mungkin Yesus dalam non Muslim yang selalu dia bagaimana anak bapak, anak ayah atau apa itu dalam ini kan artinya kan selalu pakai bapak ya, bukan namanya Yesus. Sama dengan misalnya Rasulullah, Nabi Muhammad adalah Habibullah, kekasih Allah. Saya itu dari konteks rasa dan perasaan. Ada yang memang itu papa setelah lihat bahwa jangan macingkang. Artinya macingkang di sini adalah congkak atau angku dalam penilaiannya ya. Sehingga ada tata kromo ya. Kalau misalnya di Jawa itu kromo inggit, kumaha, tuaneng, kumaha, tuakang, dari mana, punten, sampun, rampes, rampes. Artinya ada bahasa yang memang ini itu yang mau kembalikan. Kalau misalnya di Jawa Barat walas asih artinya kasih, itu adalah dimulai daripada komunikasi, karena bahasa dalam etika itu bahasa terlihat adalah menunjukkan rasa dan identitas. Misalnya kalau dia bilang bahwa Muhammad Dahlan, rasanya itu Muhammad Dahlan dia orang Islam, tetapi tidak boleh juga disebut karena ada rasa di situ ya, ada rasa. Jangan sampai misalnya orang sudah tahu bahwa ini Islam, kemudian dikomunikasikan misalnya yang lain, kan kita harus toleransi dalam menerima. Nah, disinilah perannya anak diajarkan bahwa ketika kita menghadapi nama orang lain, tidak boleh misalnya kalau diberkelahi, itu nama mbokmu, tidak boleh dia bapak-bapak, karena itu adalah rasa yang tidak boleh, harus dijaga. Tidak boleh bawa nama suku, tidak boleh bawa nama bapak. Nah, sehingga itu adalah faktor daripada attitude dan etika emosional, soal rasa dan perasaan. Bukankah kita harus menjaga perasaan? Salah satu perasaannya adalah lewat komunikasi. Nah, komunikasi dengan hati dan cinta. Sehingga kurikulum pada saat ini, pembelajaran mendalam dalam pendidikan dikaitkan dengan kurikulum cinta Kementerian Agama, menandakan bahwa ketika komunikasi cinta kepada sesama, cinta kepada siapa saja, maka di situ tidak ada benci, tidak ada iri hati. Salah satunya adalah menjaga orang yang kita sayangi. Begitu. Nah, menurut pengalaman Bapak, bagaimana respon guru dan siswa ketika mereka diajak mengajar dan belajar bahasa Bugis melalui nilai-nilai yang terkandung dalam Papaseng ini, Pak? Nah, memang ini adalah salah satu daripada pekerjaan, dan memang ini harus bukan saja bahasa daerah yang adalah Papaseng itu karena dia ke bahasa Bugis ya, bahasa daerah. Tetapi memang harus kita kerja keras, dan terima kasih ya RRI dan komunitas pembelajar berbahasa daerah di sini. Sebagai kita itu yang memang kita anjurkan ya, anjurkan bahwa mari kita sama-sama, karena kalau misalnya hari ini kita gengsi, ya tadi kan orang gengsi, gengsi padahal itu kan balai bahasa Gatra, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing, artinya kita harus membudayakan. Salah satu membudayakan itu adalah mengucapkannya. Nah, tantangannya kan orang itu, guru-guru kita kadang itu lontarannya karena tidak jarang untuk dipelajari, sehingga itu tugasnya guru bahasa daerah, padahal tidak. Untuk melestarikan itu kearifan lokal adalah tugas kita semua. Misalnya Bugis apa? Bugis Pare-pare, Bugis Bone, Bugis Sopeng, tentu kan ada logatnya, tapi secara kata itu bisa dipahami. Kapan dia masuk di situ? Kata-kata kalau misalnya dari gimana, berarti orang sudah tahu bahwa ini dari Bone. Tapi kalau tidak diucapkan, itu kan lupa ya. Sama misalnya, saya kan gini lahir di Jambi. Leluhur itu orang Bone, tapi logat saya sudah hilang. Minimal kan saya sudah tahu bahwa ketika saya berada di Pare-pare, tetap bahasa Bugis itu. Bagaimana caranya? Ya, menurut kalau misalnya KKMB, Kerukunan Masyarakat Bone, atau secara nasional KKS, Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan, atau misalnya dari Ambon, atau misalnya ada namanya komunitasnya.
Salah satu caranya itu adalah pakai komunikasi daerah, termasuk hari ini ternyata seandainya bukan bahasa komunitasnya bahasa daerah, saya tidak diundang. Maka ini terima kasih. Artinya perlu kolaborasi. Iya, iya, iya. Bagaimana bahasa daerah supaya kita lestarikan, bukan saja tugasnya bukan bahasa daerah, bukan tugasnya saja pemerintah, tetapi kita merasa dan dirasakan ketika bahasa daerah itu untuk dikomunikasikan sama-sama. Banyak kan anak kita tidak tahu bahasa Bugis, bahkan ada anak kita itu budaya yang dilupakan. Tidak tahu perempuan tetapi tidak tahu manasu. Tahu manasu, Pak? Apa itu, Pak? Memasak. Oh. Perempuan itu hari ini kan tidak tahu memasak. Asin mahape. Bahasa-bahasa gaul, tetapi lupa bahwa tidak tahu manasu. Nah, hari ini kita mau mengatakan bahwa ketika budaya ini, apa itu budaya? Kalau kita melenceng sedikit ya, kan itu tabu sekarang ini. Anak, ini tolong dicuci karena malas deh, saya sibuk HP. Nah, turun ke sawah. Padahal itu kan mataneng. Bapak saya terus tanah kumaiga supaya artinya menanam yang banyak padi. Bapak saya itu kan mau dikembalikan ya, kembali ke alam. Jangan misalnya dimulai bahasa Bugisnya itu aja mau kata tinggi limamu, aja mau tetel limamu. Artinya apa? Mutetel limamu di sini gerakkan itu tangan, artinya mak jama bekerja. Itu apa seteriolota? Apa seteriolota itu aja mutetel limamu, Pak Jamil limamu, begitu Pak ya. Nah, pernah menghadapi tantangan Pak Dahlan yang dihadapi selaku seorang guru ketika harus mengajarkan bahasa Bugis ini sekaligus menanamkan nilai papasing ini di dalam kelas? Oh iya, kalau tantangan pasti ada Pak ya. Tantangannya itu karena memang kita mulai daripada anak-anak kita ini lebih cenderung lontarannya, karena yang selalu keluar itu pesimis, atau dalam bahasa sekarang PTT, pola pikir tetap. Tidak ada bertumbuh, padahal kan diharapkan itu growth mindset dalam pembelajaran mendalam. Pola pikir bertumbuh. Belum apa-apa, saya tidak bisa Pak Guru. Ini susah, ini bahasa apa? Ini bahasa Jerman, kolek itu banyak sekali, itu alasannya ya. Tapi dengan pendekatan, guru bahasa daerah itu mendekati, akhirnya dicintai. Salah satu dicintai yaitu setiap tahun melalui daripada kebudayaan, kan ini ada kebudayaannya, ada lomba, salah satu dari lomba puisi, dan memang luar biasa, dikasih penghargaan juga, bahkan dilombakan sampai provinsi sampai ke nasional. Salah satunya itu adalah ada juga yang menerapkan bahwa setiap hari Kamis itu belajar bahasa, kalau tidak bisa bahasa daerah ya dikasih punishment ya, minimal dia menulis bahasa daerah ya. Karena salah satu caranya untuk daripada memotivasi anak kita, kemudian yang memang pintar bahasa daerah dikasih reward dengan hadiah, apakah hadiah buku atau hadiah apa. Luar biasa itu mereka ya. Kemudian artinya penghargaan yang memang itu bahasa daerah untuk dilestarikan itu setiap tahunnya di Kota Parepare, insya Allah, alhamdulillah selalu ada apresiasi, terlepas apakah tahun ini diadakan karena efisien anggaran, wallahu alam, karena itu di bidangnya kebudayaan. Kebetulan saya di mutu Pak. Di bidang mutu. Jadi memang itu segala mutu pelajaran, mutu siswa, mutu guru, yang sebenarnya itu hari ini kita mau mengatakan bahwa itu adalah PMGTK, pendidikan ini PMGTK, peningkatan mutu guru, tenaga kependidikan dan informasi. Itu bidang saya Pak di Kota Parepare, sehingga mutu bahasa daerah juga ini alhamdulillah dikasih kesempatan bertemu dengan RRI Makassar ini. Saya kira ini adalah momen untuk menyampaikan bahwa ketika bahasa Indonesia, bahasa daerah itu dilestarikan, maka insya Allah kita akan tetap di mana mimpi dipijak, di situ lagi dijunjung. Ketika khasanah budaya daerah itu dilestarikan, insya Allah kita akan semakin mengenang dan tidak melupakan daripada budaya leluhur. Lalu bagaimana peran perkumpulan pendidik bahasa daerah dalam mendukung para guru ini supaya mereka bisa mengembangkan metode pembelajaran berbasis papaseng? Pak. Ya, alhamdulillahnya karena salah satu daripada mentor kita atau guru bahasa daerah kita ini adalah memang pelatih nasional ya. Ada dari kita yang memang ketuanya itu Ibu Rahmaniar. Memang itu adalah komunitas Badli yang konsep bahkan keliling Sulawesi Selatan. Ya, keliling Sulawesi Selatan untuk mensosialisasikan bagaimana bukunya, walaupun misalnya di Parepare belum diterapkan bukunya, tapi kalau sudah di Bone sudah malahan sudah dipakai. Artinya apa? Ketika bahasa daerah itu dibutuhkan,
Ketika bahasa daerah itu dimanfaatkan siapapun saja bisa. Ya itulah salah satunya sehingga perkumpulan komunitas KKG atau komunitas kelompok Kombel, komunitas belajar bahasa daerah Iya. selalu berkumpul, Pak. Setiap maksimal minimal 1 kali 1 bulan ya. Biasa kalau misalnya pertemuan-pertemuan ini seperti ini konsen karena luar biasa saya kira karena ini komunitasnya sampai di Makassar ini RRI ya. Iya. Rasa lokal tetapi rasa provinsi. Oh, Ini kan artinya komunikasi cinta. iya, iya. Komunikasi cinta bagaimana bahasa daerah ini. Akibatnya juga ini RRI juga saya tahu kenapa. Saya juga kenal dengan Pak siapa ini walaupun saya belum kenal dengan Pak siapa ini Pak. Oh, dengan Richard di sini, Pak. Oh, dengan Richard ya. Iya. Saya kenal dengan Pak Richard sekarang ini bertambah lagi saudara ya. Amin. Iya. Pak Richard ternyata hostnya RRI Makassar, begitu Pak ya. Iya. Dari mana? Ya tentunya dari perkumpulan Kombel Komunitas Belajar Bahasa Daerah. Dia Iya. bergerak untuk mensosialisasikan ini bagaimana bahasa daerah di Sulawesi Selatan khususnya di Parepare bisa berkembang dan kita bisa laksanakan dengan Fapase Toriolo. Oke. Begitu Pak. Lalu sampai sejauh mana ini Pak kolaborasi dengan sekolah, orang tua dan juga komunitas budaya diperlukan sehingga nilai-nilai yang terkandung dalam Papaseng ini dia benar-benar bisa hidup berdampingan dengan lingkungan pendidikan. Iya. Salah satu di sini ya memang gerakannya komunitas belajar saya di sini, saya Iya. amati, saya pantau. Salah satu daripada gerakannya itu supaya dilestarikan bahasa daerah ini di sudut-sudut di sekolah tuh selama kita pada selalu ada lontar ya masuk di Iya. sekolah. Ada pesan-pesannya di situ. Salah satu itulah cara untuk memperkenalkan bahasa daerah di sini. Setiap sudut sekolahnya saya lihat ada apa-apa di situ ya. Ada kata-kata kuch ya, pepatah-pepatah bahasa Bugis ya. Aja terima kutu, dasar bandar ke kutu, kau digaga dalemu. Ini salah satu sekolah ya. Iya. Biasa juga dia selamat datang di kota sekolah, sekolah sehat. Dia tulis dalam bahasa daerah. Di sekolah-sekolah termasuk itu sekolahnya ibu ketua ya di Iya. sekolahnya dan di SD ada satu sekolah juga itu dia memang itu visi misinya terintegrasi dengan bahasa daerah ditulis dengan bahasa daerah ya. Iya. Setelah bahasa Indonesia ditulis visinya di bahasa daerah. Harapannya memang karena saya lihat kalau misalnya di sekolah tergantung siapa kepala sekolahnya ya. Kalau misalnya backgroundnya itu dia memang itu cinta bahasa daerah, Iya. cepat ya. Otomatis. Otomatis Iya. kita bayangkan juga ini Bu Ketua ini kalau jadi kepala sekolah ini, saya yakin dan percaya penuh itu bahasa daerah ya, Pak Pasuk Toriolo ya, Ibu Ramaniar atau guru kepala bahasa daerah sehingga kita memang berharapan bahwa ada satu kepala sekolah dengan background bahasa daerah supaya ini muncul ya. Muncul ini bagaimana bahasa daerah di satuan pendidikannya bisa dilestarikan salah satunya dan alhamdulillahnya mereka insya Allah kalau tidak ada arah melintang akan memimpin. Tentunya kita tunggu sebab kalau misalnya guru dan kepala sekolah beda. Kalau kepala sekolah lebih luas jangkauannya sehingga dia bisa mengeksplor ide-ide cemerlangnya bagaimana bahasa daerah itu Papasa Telurita bisa dikembangkan di sekolahnya. Begitu Pak ya dan syukurnya di situ. Apalagi nih RRI ya bisa nanti berkolaborasi mana tahu ada informasi supaya dikembangkan bahasa daerah ini bukan saja di Parepare tetapi go internasional. Gitu, Pak. Kalau Pak Daran sendiri ngajar di mana Pak? Alhamdulillah saya dulu pembantu sebelumnya ya kan SD 75 saya diangkat sebagai guru agama tetapi saya juga cinta bahasa daerah dan memang kita sering menyampaikan itu kemudian diangkat lagi pembantu guru dan murid 2 sekolah dan sekarang ini dipanggil membantu Dinas Pendidikan pemerintah di bidang pendekatan mutu guru dan tenaga informasi Kota Cinta Parepare Bapak. Jadi saya juga guru ya, guru cinta. Saya ini kan guru cinta ya. Artinya cinta negeri cinta. Kalau di total berarti udah berapa tahun ini Pak mengabdi? Kalau misalnya ditambah dengan honorer, saya kan itu untuk ASN ya, 2005. Kalau 2005 berarti sudah sampai sekarang ini ya. Saya jadi guru 10 tahun. Pembantu guru dan kepala guru dan pendidik yaitu 6 tahun. 6 tahun Pak ya. 6 tahun jadi hampir umur saya ini
hampir 20 tahun lah, sudah 20 tahun lebih ya pengabdian. Tapi sebelum itu saya juga jadi honor cinta di sekolah, di makunya Honda ya, honor dari Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Makanya kan cinta ke guru ya. honor dari Allah Subhanahu wa taala, kurang lebih 8 tahun juga ya, 8 tahun. Jadi saya hampir kadaluarsa karena umur saya diangkat sebagai ASN CPNS yaitu 32. Kan itu tinggal 3 tahun lagi itu kadaluarsa karena pada masa itu 35 tahun sudah is dead, tidak bisa diterima lagi ya. Mungkin Allah Subhanahu wa taala itu kasihan sama saya, oh ini mau diangkat ini ya, mau diangkat sehingga bahasa daerah karena kita selalu komunikasi daerah ya. Dibukakan jalan. Iya, karena memang dilatih itu berbahasa daerah, walaupun orang banyak menganggap saya orang kita Jawa, bukan orang Bone karena logat Bone saya sudah hilang. Iya, Pak. Iya, padahal mohon izin kita jeda 1 menit dulu Pak ya. Setelah itu kita kembali lagi. Boleh. Karena dari tadi saya juga pote-pote. Iya, minum dulu Pak Tabe. Iya, Sahabat budaya, jangan banyak, Pak kemana-mana. Richard. Iya. Lanjut. Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat Ini menjadikan satu keharmonisan. Ada itu saya share di distribut ya. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadi aktualisasi budaya. Ada tuh saya share di grup. Ada tuh grup distribut. Iya, kita kembali lagi sahabat budaya bersama Pak Dahlan. Pak Dahlan. Oh ya, oke, maaf. Tadi itu ada staf yang bertanya. Oke, lanjut Pak. Nah, kemudian harapan Bapak terhadap masa depan dan pembelajaran bahasa Bugis di sekolah, khususnya melalui penguatan nilai-nilai yang terkandung dalam Papaseng ini seperti apa ke depannya nanti Pak? Insya Allah ke depannya memang ini, kalau misalnya kita sepakat, karena memang itu pemerintah juga memberikan ruang, ke depannya ini memang tidak ada jalan lain kecuali kita misalnya harus Papaseng ini TSM. Apa itu TSM? Terstruktur, sistematis dan masif yang untuk kita lakukan. Salah satunya adalah bukan lagi hanya guru bahasa daerah, sehingga harapannya kita semua guru, kalau sekarang gini namanya guru KBK-an, maka ini guru kebahasaan. Semuanya berarti bahasaan itu dalam Papaseng ini boleh juga guru matematika, boleh juga guru boleh juga guru bahasa Indonesia.
Kalau misalnya memang kita serius ya, Iya. karena memang secara profesional ya dia memang harus profesional kepada bidangnya, tetapi Papaseng ini adalah holistik ya. Holistik artinya menyeluruh. Ketika misalnya Papaseng itu hanya ditugaskan kepada bahasa daerah, tentu kan tidak masif ya. Iya. Tapi kalau misalnya Papaseng ini budaya leluhur ini yang mau diterapkan, tidak ada jalan lain bahwa kita harus gerak sama, gerak bersama. Kalau misalnya budaya leluhur ini karena agar tidak hilang daripada di negeri kita ini yang memang sudah mulai tergerus. Bahkan sekarang ini daripada setorial itu ketika misalnya ditanamkan bahwa harus cinta alam ya, anak harus juga papas maka jangan takut untuk beradaptasi dengan tanah, kembalilah kepada tanah, kembali kepada alam. Kenapa? Kalau papas setorial ini harus memang banyak bergerak. Papasan terilota aja, jangan terlalu lama itu duduk, ya, terlalu lama sehingga harus banyak olahraga. Ini integrasi juga 7 kebiasaan anak Indonesia yaitu berolahraga. Misalnya di berolahraga lari-lari ke Jokele, sudah 10, itu kan sudah 10 artinya kumpul-kumpul ya. Sudah 10 yang hilang. Itu kan sudah 10 artinya kita musyawarah, artinya apa namanya ya, madapu-depungan artinya kumpul-kumpul, tapi bukan kumpul untuk mencari masalah, tapi kumpul-kumpul belajar bahasa daerah. Kumpul-kumpul bahasa daerah, minimal kita tahu itu 1 hari kagak ngangka Pak Bambang. Anak-anak kan kalau tidak supaya membuktikan setelah ditanya, nah pintar kagak ngangka tidak tahu. Ini kelas 6. Bagaimana tidak hilang? Iya. Kemudian sebagai Kepala Bidang Peningkatan Mutu, Guru dan juga tenaga kependidikan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang ada di Kota Parepare, program atau kebijakan apa yang sudah atau sedang nanti itu bahasa masalah. Apanya masalah kalau tidak di sini ya? Pikirannya ya. Kalau misalnya memang mau diterapkan ini bahasa daerah, kalau saya Kadis Pendidikan ini lanjutkan ini. Begitu ya. Dan itu hanya legenda kita. Tanamlah amal jari ya. Karena itu amal jari yang akan dikenang sepanjang masa. Jika Anda mau dikenang, ini yang memang mau disebut. Begitu Bapak. Nah, kemudian berdampak pada karakter dan mutu peserta didik ini, karena ini kan prosesnya kan akan sampai nanti mereka dewasa Pak ya. Kebudayaan Parepare agar pembelajaran dia akan berdampak pada karakter dan mutu peserta didik. Karena ini kan kita berbicara untuk masa depan, proses panjang ke depan gitu Pak ya. Iya baik. Ya tentu agar ini tidak menjadi perencanaan saja, ya memang perlu ada aksi. Salah satu daripada aksi itu adalah membuat buku ya, membuat buku. Walaupun misalnya sekarang belum beredar karena memang ada kebijakan. Nah sehingga ini perlu memang terus dikawal bagaimana pembelajaran ini, sebab ini memang walaupun direncanakan, walaupun misalnya sudah ada buku, tetapi kalau misalnya tidak tersampaikan kepada peserta didik itu tidak bisa. Kalau misalnya itu namanya cinta bertepuk sebelah tangan, tidak jadi. Sama dengan misalnya kita, kalau misalnya mama kita saja yang mau, bapak kita tidak mau, kita tidak lahir. Jadi melahirkan sebuah itu di situ bahwa harus ada kerjasama, kolaborasi. Jangan cintanya bahasa daerah, cintanya sudah memastikan, tapi cinta bertepuk sebelah tangan. Ya tentunya akan tidak sampai ya bapak. Artinya itu logikanya begitu ya, sambil bercanda ya. Jadi ini memang penting, karena kenapa sejauh mana kita mencintai daerah, ketika kita mencintai daerah kita, ketika kita mencintai bangsa kita, kami mengatakan bahwa itu cinta harus dibuktikan. Karena itu cinta adalah kata kerja. Kalau misalnya cinta hanya kata kerja, berarti itu ada gerakan. Ketika cinta itu hanya di bibir saja, berarti itu cinta palsu. Gitu. Iya, padahal nanti kapan-kapan kalau saya ke Parepare boleh main-main ke sekolahnya Pak ya. Iya, saya di dinas Pak, boleh. Di dinas. Oke, iya. Saya di dinas sekarang ini. Iya, nanti rencana memang Richard mau ke Parepare mungkin kalau bukan akhir bulan ini, awal bulan depan Pak. Oh iya. Iya Pak, nanti kita bisa komunikasi tentangnya ini, bagaimana akselerasi bahasa daerah ini, bahasa cinta. Iya, aku yakin ini pasti, maksudnya padahal ini pasti
banyak murid jadi idola ini Pak ya dengan Ah, oh boleh. iya. Pak Dahlan, terima kasih Pak Dahlan. Oke, Iya. iya. Sukses selalu. Siap. Salam hormat, salam cinta untuk semua yang ada di Parepare. Amin. Iya. Iya. Di mana ada hati, di situ ada cinta. Di mana ada cinta, di Asik. situ ada rasa. Ketika rasa dan cinta dalam satu, insya Allah bahasa Iya. daerah akan menyala, Yes. menyala di Sulawesi Selatan. Amin. Begitu Bapak. Iya. Sekali lagi terima kasih Pak Dahlan. Terima kasih juga untuk RRI Iya. Pro Makassar. Iya. Salam sehat selalu dan sukses selalu. Terima kasih, maaf kalau ada salah Iya. kata yang silap. Mohon dimaafkan Bapak ya, Pak Richard. Iya, iya. Sahabat muda dimanapun berada, terima kasih banyak kita sudah bersama ya dengan Bapak Dr. Haji Muhammad Dahlan SPDI MPDI selaku pembina PPBDI Parepare selaku narasumber kita dalam program Mosaik Budaya mengangkat tema aktualisasi nilai Papaseng dalam pembelajaran bahasa Bugis di sekolah. Sekaligus Richard pamit. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, selamat pagi.